Ujian masuk perguruan tinggi di kota kita tahun ini muncul dua juara yang langka. Dua siswa, Wenling dan Linhan sama-sama meraih nilai 718 dan menduduki peringkat pertama seprovinsi. Bagus sekali, semuanya diterima. Tante Fang ini sedikit tanda terima kasih. Terima kasih. Fangxi, cepat lihat. Ada apa dengan Linhan ini? Aku akhirnya punya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Selama setahun ini aku di rumah Fangxi. Hidup sama sekali bukan kehidupan manusia. Lebih dari setahun ini. Aku makan sisa makanan tidur di balkon. Aku ini siswa kurang mampu. Penghasilannya per bulan bahkan lebih dari 30.000 yuan tapi masih mau menerima amplop terima kasihku. Apakah ini masuk akal? Tidak masuk akal. Seharusnya penyandang danamu memberimu tambahan 500 yuan per bulan agar kamu periksa ke dokter saraf. Betul. Kalau bukan karena aku, bisakah anak perempuannya diterima di Universitas Huabei? Tapi 500 yuan itu agak sedikit. Paling tidak harus minta darinya biaya pendampingan belajar 5.000 yuan per bulan. Tante Fang, Wenling setiap bulan biaya pendampingan belajar 5.000 yuan kapan mau diberikan padaku? Tante Fang, kamu ada di rumah? Fangxi, kamu tuli? Biaya pendampingan belajar 5.000 yuan itu kapan mau ditransfer padaku? Fangxi, kamu di rumah. Tadi kenapa tidak buka pintu? Linhan, kamu ini sedang apa? Aku lihat kamu ini juga cukup serakah. Di mulut bilang tidak mau uang, tapi baru saja aku kirim amplop langsung kamu terima 5.000 yuan per bulan untuk biaya pendampingan belajar, itu wajar. Kalau bukan karena aku kepala batu Wenling itu, bisakah diterima di Universitas Huabei? Linhan, dulu ibuku yang baik hati, kasihan melihatmu, baru membantumu. Kenapa sekarang kamu malah menuduhku? Dulu kamu yang bilang nilai tertinggal, dijauhi teman sekelas, pengen cari tempat yang tenang buat belajar, baru aku jemput kamu pulang. Lingling selalu bantu kamu les. Orang tuamu nggak kasih uang saku sepeser pun. Gimana kamu tega minta biaya pendampingan belajar dariku? Bu Fang, kok kamu bisa ngomong gitu ke aku? Aku kan dulu niatnya baik, temanin Wenling belajar buat ujian. Khawatir dia belajar sendirian tekanan besar, ngambil jalan pintas. Aku tahu sekarang, kamu cuma jijik keluargaku miskin. Dari dalam hati nggak sudi sama aku. Linhan, kamu ngomong apa? Kamu keluar dari sini. Keluar. Lepasin, lepas, lepas. Skandal juara ujian. Ibu dan anak perempuan berencana jahat. Wanita munafik yang jahat. Wenling juga bukan orang baik. Wenling juga bukan orang baik. Lingling. Lingling, buka pintunya. Lingling. Lingling, buka pintunya. Lingling. Lingling, jangan lihat itu. Bu Fang, sekarang kamu puas? Kenapa? Kamu pikir membiayai sekolahku adalah kebaikan terbesar? Yang aku pakai adalah sisa Wenling. Makanan juga yang Wenling suka. Bahkan tatapanmu ke Wenling juga lebih lembut daripada ke aku. Di pesta perayaan, namanya di spanduk juga di depanku. Aku ini apa? Alat buat ngingetin kalian berdua? Internet emang bagus. Cuman dorongan kecil, Lingling langsung hilang. Sekarang semuanya hancur buat kamu. Sedangkan aku adalah juara ujian yang mandiri. Semua orang akan kasihan padaku, mendukungku. Kamu gila. Kangen Lingling? Aku antar kamu ketemu dia sekarang.
Tanggal 23 Juni. Aku terlahir kembali. Kembali ke hari Linhan pengin numpang di rumahku. Di kehidupan ini, aku akan mengajarimu cara menjadi orang yang baik. Bu. Wajahmu pucat sekali. Ling Ling. Syukurlah kamu ada. Tentu saja aku di sini. Bu, apa kamu tidak enak badan? Linhan, akhirnya kamu datang. Bu Fang, maaf mengganggu ibu lagi. Asrama terlalu berisik. Aku ingin numpang di rumah ibu. Untuk persiapan terakhir ujian masuk perguruan tinggi. Boleh? Kamar tamu di ujung koridor lantai 2, sudah aku rapikan untukmu. Terima kasih, Bu Fang. Ling Ling, aku juga bawakan bahan belajar terbaru. Nanti aku tunjukkan. Linhan, Bu Fang, ada hal lain? dulu aku percaya ketulusan dibalas ketulusan. Tapi sekarang aku sadar, memberi ketulusan pada orang tak tahu terima kasih, cuma akan dibalas pengkhianatan. Apa aku melakukan kesalahan? Bu Fang, kalau ibu tidak mau aku tinggal di sini. Tidak. Tapi, lebih baik kamu memang tidak melakukan apa-apa. Pura-pura apa? Nanti, semua ini akan jadi milikku. Belum. Ibu Fang, kenapa kalian makan gak manggil aku? Apa karena aku tinggal di sini? Mengganggu kalian? Kamu terlalu banyak pikiran. Makan. Ibu Fang, apa ayahku yang mentransfer uangnya ke kamu? Katanya, meski hidup menumpang, jangan sampai merasa lebih rendah. Di kehidupan sebelumnya, aku tertipu oleh sikapnya ini. Memberinya makan dan pakaian, menganggapnya seperti anak sendiri. Tapi yang kudapat malah senyumannya saat dia mencabut selang oksigenku. Adik Fang, kamu tahu keluarga kami miskin. Han ku percayakan padamu. Ditransfer. Lumayan banyak juga. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Terima kasih, Ibu Fang. Di kehidupan sebelumnya, aku takut dia sedih kalau tahu yang sebenarnya, jadi nggak kuberitahu, ujung-ujungnya malah membesarkan orang yang tidak tahu balas budi. Di kehidupan kali ini, aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ayah, uang yang ditransfer ke Fang Shi, apa semuanya dia embat sendiri? Hari ini cuma mau makan hotpot aja, dia nggak ngizinin. Apa? Dasar apa dia nggak ngasih kamu makan? Fang si ini kok pelit banget sih. Besok kita datengin aja ke rumahnya. Iya, betul. Kita kan sekarang numpang tinggal di rumah orang. Nggak ada pilihan lain. Sayang, tahan dulu ya. Ayah, Ibu, kalian tenang aja. Aku pasti nggak bakal biarin dia nindasin aku kayak gini. Lucu banget ya, di kehidupan sebelumnya, demi harga dirinya, aku nggak kasih tahu dia kalau orang tuanya nggak ngasih uang hidup sepeser pun. Malah dikira aku mau menggelapkan uangnya. Ibu, kamu nahan berapa banyak sakit hati ya, nak? Kak Fang, Han dari kecil udah pinter. Kalau bukan karena keluarga kami benar-benar susah, nggak bakal merepotkan ibu. Apa ibu ada ganjalan di hati karena masalah uang hidup ini?
Memang, karena kalian gak ngasih uang hidup sepeser pun. Kami miskin, tapi kami juga nggak mau numpang gratis. Begini, ini gaji aku bulan ini. Untuk ibu dulu. Nanti tiap bulan aku akan antar uangnya ke sini. Kak Fang, tolong diterima. Aku nggak mau anakku di sini jadi nggak bisa angkat kepala. Gaji kalian sebulan. Cukup buat dia tinggal berapa hari? Ibu, maksudnya apa sih? Lin Han di sini sudah tinggal 3 bulan. Uang makan dihitung 100.000 per hari. Uang kos? Rumah kami di kawasan sekolah favorit. Harga sewa kamar tamu 5 juta per bulan. 3 bulan. 15 juta. Biaya lain-lain, kira-kira 10.000. Totalnya 34.000. Yang kalian bayar beberapa ratus ini untuk item apa? Fangsi, Anda mau hitung-hitungan dengan kami? Dulu, kan Anda yang aktif mau membiayai Han Han, kami tidak pernah minta. Iya, Anda kan dermawan, bos besar. Masih mau hitung-hitungan sedikit uang dengan orang miskin seperti kami? Kalau ini tersebar, jangan sampai jadi bahan tertawaan. Bersedekah itu atas dasar kebaikan hati, bukan kewajiban. Kalau kalian merasa saya berhutang pada kalian, saya akan panggil taksi sekarang. Antar dia kembali ke asrama. Semua bantuan berakhir di sini. Jangan, Kenapa? Jadi tidak tega? Ibu Fang. Saya makan sedikit kok. Saya juga tidak akan merepotkan kalian. Ling Ling. Tolonglah, jangan usir saya, ya? Bu, Kakak Fang, anak ini belum paham, saya mohon pada Anda, dia sebentar lagi mau ujian. Kakak Fang, kami orang desa tidak pandai bicara. Mohon Anda berbesar hati. mau tinggal? 3 syarat. Pertama, Lin Han hanya boleh tinggal sampai ujian masuk perguruan tinggi selesai. Kedua, tanpa izin saya, seluruh keluarga kalian dilarang datang ke sini. Ketiga, fokus belajar. Jangan punya niat buruk. Pemerasan moral. Di kehidupan ini, aku yang akan bongkar panggung sandiwara kalian. Kamu bilang si Fang ini kok jadi pintar ya? Han Han bilang dia tidak angkat telepon. Aku sudah merasa ada yang tidak beres. Bagaimanapun juga, Han Han harus tetap tenang. Hanya dengan masuk universitas bagus, baru kita ada kesempatan untuk terus minta uang darinya. Ayo pergi. Ayo. Bu, ibu hari ini galak sekali. Ling Ling, kamu harus ingat. Ada orang yang semakin baik kamu perlakukan, semakin dia merasa kamu berhutang padanya. Baik hati harus disertai ketegasan. Ibu Fang, sudah bangun pagi-pagi sekali ya? Aku panaskan susu untuk ibu ya. Kak Lin Han, ibu sudah terbiasa melakukannya sendiri. Aku cuma ingin melakukan sesuatu untuk Ibu Fang. Ibu Fang, terima kasih masih mau menerima aku. Ibu Fang, ibu tenang saja. Aku pasti akan belajar dengan giat, berusaha masuk universitas terbaik. Aku bersumpah, nanti kalau aku sudah dapat uang, aku akan balas budi ibu 10-100 kali lipat. Tidak usah bersumpah. Mulai sekarang, kalian berdua akan kuperlakukan sama rata sebisa mungkin. Jalan hidup seperti apa yang akan ditempuh, terserah kalian sendiri. Iya. Bu. Cepat makan. Nanti terlambat. Ibu Fang. Kata guru, harus bayar biaya pelatihan elit, 30.000 yuan. Bisa tidak ibu bantu aku bayar dulu? Pelatihan apa? Ibu lihat, ini dia.
Diajar langsung oleh guru terkenal dari Qinghua dan Peking. Seluruh kota hanya pilih 30 orang, kata guru, ini sangat membantu untuk penerimaan kuliahku. Biayanya tidak murah ya. Tapi kesempatannya langka. Nanti kalau dapat beasiswa, pasti aku kembalikan. Ibu Fang, aku benar-benar butuh ini. Nama sudah didaftarkan. Untuk biayanya, suruh guru hubungi aku. Setelah dikonfirmasi, aku akan transfer langsung ke sekolah. Tapi bayarnya harus sekarang. Bisa tidak bayar dulu? Ikuti prosedur saja. Atau suruh wali kelas telepon aku sekarang. Pura-pura suci saja. Masa penyandang dana, 30.000 saja tidak mau kasih. Santai saja. Masih ada Wenling yang polos itu. Fangxi. Kita pelan-pelan saja. Ibu Fang, terima kasih. Belum. Halo, Apa ini orang tua Lin Han? Bisa tolong datang ke sekolah? oke. Masa masih berharap aku jadi orang yang dirugikan? Bu Fang, akhirnya ibu datang juga. Orang tua Lin Han. Biaya kelas intensif Lin Han, sampai sekarang belum dibayar, dia terus-terusan tidak bayar. Untuk dia, untuk sekolah, ini tidak baik. Guru sudah mengingatkan berkali-kali, saya khawatir ini memengaruhi. Berapa biayanya? Biaya per jam 28.000, biaya materi 2.000, totalnya 30.000. Ini formulir pendaftaran sukarela dia, dan slip biayanya. Silakan lihat. Orang tua Lin Han. Di seluruh kelas, cuma ibu yang belum bayar. Maaf, belakangan ini terlalu sibuk, segera saya bayar. Itu. Pak, Bu Guru, bisa minta tolong satu hal? Jangan di depan Lin Han bicarakan hal ini. Anak ini sangat sensitif. Saya takut dia sedih. Ini. Saya tahu, beberapa orang tua memang sibuk bekerja. Tapi, harus lebih perhatian juga. Bu Fang, kenapa materi Ling sudah lama diterima? Apa ibu? Ini salah Ibu Fang. Orang tuamu baru saja transfer uangnya. Saya sibuk sampai lupa. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak hanya dengan sukarela membayarkan biaya kelas intensifnya, tapi hasilnya tidak mendapat apresiasi. Di kehidupan ini, aku tidak akan jadi orang bodoh lagi. Biaya untuk Lin Han sudah telat setengah bulan. Kalau tidak segera dilunasi, pembelajaran selanjutnya, kami tidak bisa mengizinkannya ikut lagi. Bu Fang, Uang ini orang tuanya tidak bayar? Belum? Apa? Kamu bukan ibu Lin Han. Tentu saja bukan. Aku cuma penyandang dananya. Orang tuanya baru-baru ini menyuruhnya tinggal sementara di rumahku, biar lebih dekat ke sekolah. Tapi, kontak darurat yang selalu dia isi adalah kamu. Lin Han, ini sebenarnya bagaimana sih? aku cuma tinggal sementara di rumah Ibu Fang. Dia penyandang dana aku. Aku cuma pikir kalau isi nomornya kalau ada apa-apa hubungi dia akan lebih mudah. Anak ini kok sembarangan ngisi? Iya, setidaknya harus ada nomor telepon orang tua, kan? Ibu Fang, apa orang tuaku sudah transfer uang ke ibu? Lin Han, kemarin omongan ayahmu, kamu juga dengarkan. Mereka bahkan uang hidup saja tidak memberiku. Mana ada uang buat bayar ini? Ibu Fang, ibu kan penyandang dana aku. Tidak bisakah ibu bantu bayar duluan sekali ini? Orang tuaku bulan depan pasti akan membayar ibu. Lin Han, aku menyandang dana kamu untuk biaya sekolahmu, bukan lubang tanpa dasar. Setengah semester ini saja 30.000. Setelah aku bayar untuk Ling Ling, aku juga sudah tidak punya uang. Cuma tersisa 300 dari ayahmu. Bagaimana kalau 300 ini diberikan ke guru? Begini saja, telepon orang tuamu. Masalah uang sekolah ini, harus mereka yang bayar.
Aku juga berpikir begitu. Telepon saja. Halo, Kak Fang. Kak Lin, Han mendaftar kelas intensif. Biaya kursus ditambah biaya materi, totalnya 30.000. Apa Bapak tahu soal ini? Apa? Biaya apa? Han nggak pernah bilang. Ibu anak ini. Soal bayaran sekolah ini. Kamu tahu nggak? Kak Fang, bukannya Han tinggal sama kamu? Oh, soal ini. Kami orang desa nggak ngerti. Bisa nggak kamu bantu? Kak Wang, anaknya saya yang biayai. Biaya yang wajar saya tanggung. Tapi Han daftar kelas intensif. Kamu harus pertimbangkan keadaan sebenarnya. Ikut lagi nanti saja. Uang untuk ini. Tetap harus orang tuanya yang bayar. Kak Fang, jangan bicara seperti itu. Kamu sudah urus Han bertahun-tahun. Kami selalu ingat kebaikanmu. Uangnya kamu bayar dulu. Nanti kami jual hasil panen. Kak Fang, keluarga kami benar-benar kesulitan. Han sering bilang, kamu lebih baik dari ibu kandungnya. Anggap saja punya anak perempuan tambahan. Kak Wang, begini. Bu Guru Zhao ada di sini. Saya serahkan teleponnya ke dia. Kalian bicara langsung. Orang tua Lin Han. Saya wali kelas, Bu Guru Zhao. Kalau sebelum hari Jumat, biaya ini belum lunas. Anaknya nggak bisa ikut kelas. Bu Guru, bukan kami nggak mau bayar. Tapi Kak Fang yang janji membiayai anaknya sampai kuliah. Sekarang dia bilang nggak tanggung ya nggak tanggung. Kak Lin, yang saya janji adalah membiayai dia. Menyelesaikan pendidikannya, bukan jadi mesin ATM kalian. Kalau begitu, kami akan coba cari pinjaman. Han, kamu bicara baik-baik sama Mama Fang. Ditutup. Mama Fang, maaf, aku nggak sengaja. Bu Guru Zhao, yang perlu dikatakan sudah saya sampaikan. Soal biaya ini, harus orang tuanya yang selesaikan. Lin Han, kamu ke kelas dulu. Setelah pulang sekolah harus telepon lagi, menghubungi rumah. Belum selesai. 30.000. Langsung minta 30.000. Emang duit kita dapat dari angin? Kecilin suaramu. Tadi kan udah janji sama guru buat transfer? Transfer. Transfer apaan sih? Sewa bulan ini aja belum ada bayangan. Dia, Fangsi, punya perusahaan. Tinggal di rumah besar. Uang 30.000 ini bagi dia apa sih? Tapi kata guru, kalau nggak bayar, Han nggak bisa ikut kelas persiapan itu. Kamu rasa si Fangsi ini apa dia sadar ada yang nggak beres? Dulu dia nggak sekeras ini. Masa sih? Ibu Fang. Ibu tega banget? Apa aku salah? Ibu dulu kan nggak? Kamu nggak salah. Sekarang, yang penting adalah sekolah yang baik. Ibu Fang, aku tahu salah. Aku nggak boleh daftar sembarangan. Jangan tinggalin aku. Aku masih ada urusan di kantor. Aku duluan ya. Sok Suci. Cuma karena keluarganya miskin, kan? Ling. Ma, kok ibu datang? Lagi musim ganti, telinga. Jadi beli bunga lili sama pir buat melembabkan paru-paru. Ma, kalau kakak Lin Han, dia tadi nangis-nangis balik ke kelas. Banyak yang lihat. Fokus belajar, jangan ikut campur. Sebenarnya, Ma, aku nggak mau kakak Lin Han tinggal di rumah kita. Kenapa? Dia sering bilang ke teman-teman, kalau meja rias di kamarnya itu impor. Baju tidurnya juga sutra asli. Padahal itu punyaku. Dia juga pernah ambil kalung kolaborasi yang ibu kasih ke aku. Katanya pinjam, tapi nggak pernah dikembaliin. Ling, ini kapan kejadiannya? Kenapa nggak bilang dari dulu?
Dulu aku bilang, ibu selalu suruh aku mengalah, bilang dia kasihan. Aku kira dia karena numpang tinggal, ditambah tekanan orang tua, jadi rendah diri dan sensitif, makanya jadi orang yang gak tahu terima kasih. Ternyata, dari sananya dia bukan orang baik. Ma, tangan ibu dingin. Nanti barang-barangmu simpan baik-baik, kalau ada yang hilang lagi, langsung bilang ke ibu. Beneran? Ibu nggak marah aku pelit? Dulu salah ibu, mulai sekarang, ibu cuma peduli anak ibu bahagia atau enggak. Kalau gitu aku masuk kelas dulu. Iya, sana. Ling-Ling, di sini. Aku agak mabuk perjalanan. Boleh aku duduk di depan? Terakhir kali duduk di belakang, aku hampir muntah. Oke. Ling-Ling, kalau gitu, kamu duduk di belakang saja. Buka jendelanya sedikit. Kan belakangan ini sibuk belajar, Mama akan belikan kamu alat-alat belajar. Oke. Ling-Ling, kamu sebentar lagi ulang tahun, bukannya dari dulu kamu pengen sebuah gelang, pilih saja. Terima kasih, Ma. Sebuah gelang saja harganya 10 juta rupiah. Orang tuaku dalam setahun gak bisa nabung sebanyak itu. Ma, aku mau yang ini. Ini warna keberuntunganku. Kalau gitu, dibungkus saja. Ibu Fang, itu. Aku juga sebentar lagi ulang tahun. Yang ini. Bisa nggak? Ibu Fang, aku mau yang ini. Menurutku, yang ini lebih cocok buat kamu. Warnanya juga cocok untuk siapa saja. Karena yang itu lebih murah, ya? Kamu belikan Wenling tas, hampir 10 juta. Aku cuma pantas pakai barang murahan. Ibu Fang, kamu sama sekali tidak menganggapku sebagai keluarga. Kalau suka, beli saja. Benar? Terima kasih, Ibu Fang. Ling-Ling, jam tangan ini cocok banget sama kamu. Ibu Fang, tas ini juga cocok banget buatku. Oke, kalau gitu, ambil saja. Suka. Nona, barang-barangmu ini belum dibayar, tidak boleh dibawa pergi. Apa? Belum. Bu Fang, kamu belum bayar? Aku tidak wajib membelikanmu ini. Tapi tadi kamu bilang suka ya beli. Aku yang biayai makan, pakaian, dan sekolahmu. Tapi aku tidak wajib membelikanmu tas dan jam tangan seharga lebih dari 20.000. Kalau kamu memang butuh, telepon orang tuamu untuk membelikannya. Ibuku juga susah cari uang. Ibu memang pilih kasih. Kenapa Wenling punya segalanya, padahal ibu adalah penyandang dana saya? Ibuku cari uang, bukan dapat dari angin. Kalau kamu mau, langsung tanya ibumu. Kamu. Bu Fang, Ling-Ling tidak senang, ya? Ini. Aku tidak mau lagi. Cepat bilang belikan aku. Banyak orang yang lihat. Kamu kan sangat gengsi. Bu Fang, tadi kamu bilang, Suka ya beli. Maksudnya beli sendiri. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah bilang membayarkan untukmu. Kalau tidak mampu beli, kembalikan saja barang-barang ini. Tidak memalukan. Ayo pergi. buat aku malu seperti ini, Fangxi, kamu tunggu saja.
Belum. Bu Fang, Han Han nangis semalaman. Kita kan sama-sama orang tua. Kamu baik hati ke Ling Ling. Ke Han Han, bisa lebih toleran nggak? Aku belum cukup toleran, makan dan tinggal di sini gratis, sekolah menagih biaya, aku yang tanggung. Memangnya harus belikan dia gelang lebih dari 20.000 yuan baru disebut toleran. Kamu kan sponsornya. Dia memanggilmu Mama Fang. Seharusnya kamu bersikap seperti seorang ibu. Paman Lin, ibuku mensponsori Kak Han Han sudah 7 tahun. Kebutuhan makan dan pakainya tak pernah kurang. Uang untuk beli laptopku ibuku yang menghemat. Sudah sampai segini pembicaraannya. Aku akan bicara terus terang. Dana sponsor tiap bulan sebelumnya sudah kubayar. Tapi yang tambahan, aku tak punya kewajiban. Kamu cuma meremehkan kami orang desa. Menganggap kami mau numpang enak. Ayah, jangan bicara lagi. Mama Fang, ayahku memang temperamental, aku minta maaf untuknya, jangan usir aku. Bu Fang, aku bukan itu maksudnya. Kalau kamu rasa aku tak becus mengurus, silakan bawa anakmu pergi. Ibu, jangan marah. Ibu nggak marah. Tidurlah. Istirahatlah. Apapun yang Wenling punya, aku juga harus punya. Kalau kamu nggak kasih, aku ambil sendiri. Halo, Ibu Wenling. Cepat datang ke sekolah. Ada masalah dengan Wenling. aku segera sampai. Katakan, Ada apa ini? kenapa? Bu, aku tidak mencuri barang mereka. Anda orang tua Wenling, ya? Anak Anda tidak jujur. Mencuri gelang edisi terbatas yang baru kubeli untuk putriku. Harganya 8.000 lebih. Tidak, aku tidak. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Buang. Masalah ini belum jelas. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ling Ling, kalau kamu memang suka modelnya, bilang saja ke Ibu Fang, kenapa kamu mengambil barang orang lain? Ibu Fang, jangan marah. Ling Ling hanya sesaat tidak berpikir jernih. Kamu bohong. Mengapa aku harus mengambil barangnya? Ling Ling, lihat ibu. Ambil atau tidak? Aku tidak. Aku bersumpah. Putriku bilang tidak mengambil. Pasti tidak mengambil. Aku percaya sifatnya. Percaya padanya. Buktinya? Saya minta sekarang tas dan lokernya digeledah. Kalau ketemu, kalian tidak hanya harus ganti rugi, tapi sekolah juga harus memberinya hukuman. Hukuman sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Kalian pikir-pikir, Ini tidak ada bukti kuat. Menggeledah barang siswa sembarangan tidak sesuai peraturan. Guru, bagaimana kalau digeledah saja? Kalau tidak ketemu, juga bisa membersihkan nama Ling Ling. Belum. Bu, Aku tidak punya. Boleh saja disita. Tapi kalau tidak ketemu, saya minta kamu minta maaf di depan seluruh kelas kepada anak saya. boleh saja. Kalau ketahuan, Kalau benar anak saya, kami tanggung semua akibatnya. Tapi sebelum itu, Guru Zhao, lapor polisi saja. Lapor. Lapor polisi. Lapor. Lapor polisi. Masalah kecil begini, nggak perlu lapor polisi kan? Bukan masalah kecil. Pencurian itu melanggar hukum, fitnah juga melanggar hukum. Serahkan ke polisi, paling adil. jangan coba-coba mengintimidasi. Saya telepon 110 sekarang. Nanti polisi datang, cek rekaman, ambil bukti, interogasi. Prosesnya seperti biasa. Oh iya, Guru Zhao. Di kelas ada kamera pengawas kan? Ada. Nggak usah repot-repot deh. Cuma hal kecil aja. Kalau dibesar-besarin, malu-maluin. Ling Ling, cepat minta maaf sama Xiao Mei. Biarkan saja masalah ini selesai begitu saja, ya? Jangan sampai hubungan kalian jadi renggang.
Minta maaf, anak saya nggak ngelakuin apa-apa. Harus minta maaf buat apa? Pak Zhao, cek rekaman CCTV, sekarang juga. Saya mau tahu dengan jelas, bagaimana anak saya bisa dapat gelang itu. Betul. Cek rekamannya. Kalau benar dia yang mencuri, kalian jangan coba-coba mengelak. Baik. Oke. Saya akan segera minta akses rekaman CCTV kelas pada jam istirahat siang hari ini. Ketemu. Berhenti, putar balik dan perbesar. Berhenti, putar balik, perbesar. Lin Han. Kamu, kenapa kamu taruh gelang itu di saku Wenling? Lin Han. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Aku juga tidak sengaja. Aku cuma tidak sengaja, tangan tergelincir salah taruh. Salah taruh. Kamu pikir kami bodoh? Maling teriak maling. Usiamu masih muda tapi hati sudah begitu jahat. Sudah berbuat jahat, masih pura-pura jadi orang suci. Pak Zhao, murid dengan kelakuan buruk seperti ini harus ditindak tegas. Kalau tidak, aku akan laporkan ke polisi. Ibu Fang, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku cuma bercanda dengan Xiao Mei. Kumohon tolong, pertimbangkan bahwa aku sudah memanggil ibu-ibu selama bertahun-tahun. Bicaralah dengan guru, jangan hukum aku. Bercanda memfitnah dan menjebak orang disebut bercanda? Lin Han, kau sudah 18 tahun, apa yang tidak boleh dilakukan? Seharusnya sudah jelas. Kalau mereka memperbesar masalah ini, itu akan memengaruhi masa depanku. Saat kau memfitnah dan menjebak Ling Ling, kenapa tidak terpikir itu akan memengaruhi hidupnya? Aku benar-benar tahu aku salah. Ibu Fang, kumohon. Ibu tidak bisa tinggal diam. Kalau ibu tidak membantuku, apa yang akan orang katakan tentang ibu? Anak yang sudah ibu bantu selama ini kenapa tidak dibantu saat ada masalah? Reputasi ibu akan rusak, Ibu Fang. Lepaskan. Ibu Fang, Jalan ini kau yang pilih, tidak ada yang memaksamu. Halo, 110, saya mau lapor polisi. Aku takut. Ling Ling, jangan takut. Ibu di sini. Orang yang berbuat salah yang seharusnya takut. Bu Fang, ada apa ini? Han kami sudah tinggal di rumahmu begitu lama. Kok kamu malah membawanya sampai ke kantor polisi? Iya, betul. Siapa yang tidak memujinya baik dan penurut, tapi baru berapa lama tinggal, sudah muncul masalah ini. Pasti kamu yang tidak mendidiknya dengan baik. Hanya memikirkan anak kandungmu sendiri, menyusahkan Han kami, membuatnya terdesak. Ini kan kantor polisi, tenang sedikit. Semua ini adalah perbuatan anak kalian sendiri, terekam jelas di CCTV. Mama, tolong aku. Aku tidak sengaja. Mereka semua memfitnahku. Anakku yang malang, dengar itu. Dia malah balik menuduh. Yang jadi korban adalah Wenling. CCTV merekamnya dengan jelas. Dia sendiri yang memasukkan barang ke dalam saku orang, lalu malah maling teriak maling. Bukannya barangnya sudah ketemu? Cuma hal kecil, lagi pula tidak ada kerugian apa-apa. Kamu masih mau apa lagi? Ambil barangmu, dan cepat pergi dari sini. Ini aku sengaja bawa dari luar negeri untuk hadiah ulang tahun anakku. Nilainya 8.000 yuan, loh. Kamu jatuhkan sampai rusak begini, katakan, bagaimana ganti ruginya? Aku ganti uangnya saja, kan bisa. Bu Fang, bisakah kamu bantu bayar uang ini untukku? Gak mau ganti rugi. Ya sudah, siap-siap aja di sana. Kak Fang, lihat, anak ini masih kecil. Masa hidupnya harus hancur begitu saja? Kamu kan kenal baik dengan orang tua murid ini. Tolong bantu damaikan. Kita ganti rugi secara pribadi. Bisa nggak? Uangnya kamu yang bayar dulu. Aku pasti balikin.
Dan Han juga harus tetap tinggal di tempatmu. Dia masih harus kuliah nanti. Kak Lin, ganti rugi dan minta maaf, itu memang tanggung jawab Ibu Wang dan putrinya. Nggak ada urusannya dengan aku. Ini keterlaluan banget loh. Lawang kita kan sudah berteman bertahun-tahun. Sudah. Gelang edisi terbatas, harga pas, 8.000 yuan, sekarang bayar. Kita tanda tangan berdamai. 8.000 yuan? Maling aja, lu? Mana ada keluarga kami punya uang sebanyak itu? Bu Fang, jangan bilang begitu. Han kan bermasalah di bawah pengawasanmu. Masa sih kamu nggak ada tanggung jawab sama sekali? Kalau kabar ini tersebar, wajahmu juga nggak bakal enak dilihat. Betul, kami orang desa nggak paham hukum. Yang kami tahu, anak kami serahkan padamu. Sekarang ada masalah, kamu malah cuci tangan. Hati nuranimu nggak merasa bersalah? Pertama, masalah ini dia yang buat sendiri. Kedua, saya hanya penyandang dana, bukan penjamin. Apalagi mesin ATM. Ketiga, secara hukum, kalianlah walinya. Kamu maksa kami ya? Mau ambil dari mana uang 8.000 rupiah ini? Itu masalah yang harus kalian selesaikan, gak ada hubungannya dengan saya. Kok tega banget sih? Kami sudah memohon seperti ini, tolonglah, bantu sampai tuntas. Hari ini aku benar-benar dapat pelajaran. Ternyata orang baik harus ditodong senjata, ya? Anakmu sendiri yang melanggar hukum, kau malah tidak memikirkan cara mendidik atau mengganti rugi, malah memeras orang yang mau membantu. Kau ngomong apa sih? Kapan kami memeras orang? Ini kantor polisi, jangan berisik. Aku juga baru sadar, pantasan sekarang ini tidak ada yang berani membiayai siswa, karena dirusak oleh orang-orang sepertimu. Kau ngomong apa? Aku ada urusan lain, duluan ya. Urusan keluargamu, selesaikan sendiri. Bapak, Ibu, tolong aku tidak bisa masuk penjara. Satu kata, ganti rugi atau tidak? Tidak. Kalau begitu kita jalani proses hukum. Laporkan. Catatan kriminal. Bapak, Ibu, aku tidak boleh punya catatan kriminal. Aku masih harus ikut ujian masuk perguruan tinggi. Baik. Oke, kami ganti rugi. Sialan, kalian mau memaksa kami sekeluarga? 8.000 rupiah. Mana kami cari 8.000 rupiah? Belum selesai. Dasar anak perempuan. Rugi 8.000 yuan. Minta kamu urus sesuatu, satu pun enggak beres. Bagus, minta kamu cari cara untuk dapetin uang dari dia. Kamu malah begini, uang nggak dapet, malah bikin diri sendiri rugi. Aku mana tahu. Kali ini dia tega banget. Dasar sponsor, nggak ngasih muka sama sekali. Udah, jangan sekolah lagi, pulang aja, ketemu Paman Liu, cepetan nikah, biar keluarga kita dapat uang. Enggak, aku mau sekolah. Aku masih mau kuliah. Sekolah apaan lagi? Uangnya mana? Fangsi sekarang udah jelas-jelas, nggak peduliin kamu lagi. Terus siapa yang bayarin? Uang sekolah sama biaya hidup? Dia nggak peduli, ada yang peduli. Kalian jangan lupa, di keluarga Fangsi masih ada suaminya. Pak Wen, bisa jemput aku nggak? Tetap aja Han anak kami yang hebat. Kamu kok di sini? Aku yang menjemputnya pulang. Han seorang diri nangis di depan kompleks perumahan, bilang gak punya tempat untuk pergi. Kasihan banget. Kamu menjemputnya pulang? Kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia sudah tahu salahnya. Han, ayo beri jaminan kepada Bu Fang. Bu Fang, aku benar-benar tahu salahku. Om benar, aku janji akan jadi anak yang baik. Sepertinya dia tidak akan berhenti begitu saja. Kalau begitu, letakkan di bawah pengawasan langsung. Aku lihat dia bisa berbuat apa-apa.
Pak, sesuai selera Bapak, susu dan gulanya sudah saya tambahkan. Han memang teliti ya. Tidak seperti Ling Ling di rumah kami, setiap hari selalu ceroboh dan tidak hati-hati. Ling Ling belajar sampai larut malam setiap hari. Wajar kalau dia tidur lebih lama di pagi hari. Bu Fang, terima kasih banyak masih mengizinkan saya tinggal. Saya pasti akan berusaha keras. Pak, nanti kalau ada masalah dalam pelajaran, bolehkah saya meminta bimbingan Bapak? Soalnya Bapak kan hebat. Tentu saja boleh. Tanya saja kapanpun. Ayah, saya ada soal hitungan fisika. Bisa ditanyakan sekarang? Baik. Ling Ling memang hebat. Tidak seperti saya, hanya bisa menanyakan hal-hal dasar, takut mengganggu Pak. Sudahlah. Nilai tidak bisa mewakili segalanya. Han sikapnya baik. Yang penting mau berubah. Kita kan satu keluarga. Harus diberi kesempatan. Ling Ling, sudah selesai makan? Mama antar kamu ke sekolah. Baik. Aku ikut bersama kamu. Ling Ling? Pak, apakah saya membuat Bu Fang tidak senang lagi? Jangan terlalu dipikirkan. Nanti saya yang antar kamu. Pak, Tante Fang, bisa mendapatkan suami seperti Bapak, sungguh keberuntungannya. Kalau nanti suami saya juga seperti Bapak, pasti bagus sekali. Tugas utama kamu sekarang adalah belajar dengan baik. Ada orang-orang sih di depan berbuat amal. Di belakang entah bagaimana caranya memperlakukan orang dengan kejam. Katanya, ke anak yang dibiayainya. Sangat galak. Iya kan? Anak kandung dianggap permata. Anak orang lain dianggap rumput. Sekarang anak-anak juga pinter. Tahu caranya buka-bukaan di internet. Xiao Si coba lihat, aku nemu video. Di trending lokal, Bikin emosi banget, linknya aku kirim ya. Aku benar-benar berterima kasih kepada Ibu Fang yang membiayaiku, tanpa beliau aku tidak bisa bersekolah. Tapi aku benar-benar sangat tersiksa. Paman memang baik, tapi di rumah dia tidak punya suara. Kamarku tidak ada pemanas. Waktu tidur di musim dingin hanya bisa pakai baju tebal. Tapi aku tidak berani mengeluh. Aku takut. Aku takut nggak bisa sekolah lagi. Mungkin bagi dia, aku cuman alat untuk menjaga reputasinya. Bongkar aja kelakuannya. Cari tahu identitasnya. Sponsor aja sok jago. Ini namanya penganiayaan. Ibu tiri saja nggak sejahat ini kali ya. Anak kandungnya permata. Anak yang dibiayai cuma rumput. Tak pihak berwenang. Urusin orang munafik kayak gini. kali ini, kamu yang secara aktif menyerahkan pisau itu ke tanganku. Ling Ling. Ling Ling, buka pintunya ya. Ling Ling, jangan lihat yang itu. Ling Ling. Ling Ling. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu dengan cara yang sama. Halo semuanya, saya adalah orang yang disebut dalam video tidak benar yang beredar baru-baru ini. Rumor berhenti pada orang bijak dan lebih lagi pada fakta. Hari ini saya ajak kalian lihat rumah saya, serta teman sekelas Lin Han dan kondisi hidupnya yang sebenarnya. Mari kita lihat ya, ini adalah kamar teman sekelas Lin Han. Kamarnya menghadap selatan. Di sini mejanya. Dan AC sentral di atas sini.
Maju lagi ya, lihat nggak? Di sini ada lemari pakaian besar sepanjang tembok. Di sini tempat tidurnya. Kalau jalan ke sini ada kamar mandi terpisah. Coba lihat. Tempat sampahnya bagus, kalau yang dia sebut ruang gudang itu maksudnya ruangan sebelah ruang penyimpanan terpisah. Linhan, Cepat lihat, Tante Fang lagi buka siaran langsung. Sedang siaran langsung di rumahmu. apa? Saya memperlakukan kedua anak ini sama saja. Semua ini benar-benar saya lihat. Kalau masih ada yang tidak percaya, silakan datang ke rumah saya. Alamat rumah saya di Memerintah Dunia Unit 3, nomor 205. Kau menjebakku. Kau buka siaran langsung? Boleh saja kau mengarang cerita, tapi kenapa aku tidak boleh tunjukkan yang sebenarnya? Kau hancurkan hidupku. Kau buat aku di sekolah tidak bisa tinggal lagi. Kau memfitnah dan menyebar rumor tentang aku dan Ling Ling. Pernahkah kau memikirkan hidupku? Pernahkah kau memikirkan bahwa dunia maya benar-benar bisa membunuh seseorang? Aku tidak peduli. Kalau kau tidak membiarkanku hidup tenang, kau juga jangan harap hidup tenang. Kita lihat nanti. Kepala batu. Karena kau sudah pilih jalan ini, jangan salahkan aku nanti. Kepala batu. Karena kamu sudah memilih jalan ini, jangan salahkan aku. Jangan pulang terlalu malam. Ujian gabungan besok. Kondisi fisik yang penting. Mama, kata guru, asal aku bisa tampil normal besok, jalur khusus untuk Universitas Huabei pasti aman. Wenling, jangan salahkan aku. Siapa suruh kamu jadi anak kesayangannya? Asal kamu alergi, gagal ujian, baru dia tahu rasanya sakit. Bu, Bagaimana ujiannya? rasanya sangat bagus. Semua tipe soalnya sudah pernah dilatih. Seharusnya tidak ada masalah. Hebat sekali. Dia kan jelas-jelas alergi bulu kiwi. Kenapa bisa sama sekali tidak apa-apa? Sedang mencari ini. Ibu Fang, apa yang ibu bicarakan? Saya cuma lihat baju Ling Ling agak kotor, mau bantu dia lihat. Di rumah ada kamera. Apa yang kamu lakukan tadi malam terekam dengan jelas. Kamu tahu Ling Ling alergi kiwi. Juga tahu betapa pentingnya ujian hari ini baginya. Masih berani melakukan ini. Pasien alergi bulu kiwi. Kalian sebagai orang tua kenapa bisa begitu ceroboh? Kalau tidak dibawa tepat waktu, bisa berbahaya. Di rumah sama sekali tidak ada kiwi. Kalau begitu tidak tahu. Hidup yang kedua kalinya, aku sudah memasang kamera di berbagai sudut rumah. Kali ini aku ingin lihat bagaimana kau mengelak lagi. Kapan kamu pasang kamera? Sejak pertama kali kamu mulai bikin cerita bohong di internet. Jaket yang Ling Ling pakai hari ini baru saja ku beli. Yang kamu sentuh ini, selama ini disimpan di tas ini. Di atasnya masih ada sidik jarimu dan bulu kiwi. Kamu ngomong sembarangan. Aku nggak ngapa-ngapain. Bulu kiwi itu dia sendiri yang tidak sengaja menempel. Sudah kuduga kamu nggak akan mengaku. Makanya aku sudah menyimpan buktinya dari dulu. Kamu mau apa? Perlu aku bawa rekaman CCTV ini bersama jaket bukti ini ke kantor polisi. Mari kita lihat apakah polisi akan menganggap ini ketidaksengajaan atau percobaan penganiayaan dengan sengaja. Menurutmu apa akibatnya? Kamu? Kemas barang-barangmu, minggat dari rumahku sekarang. Mulai sekarang, jauh-jauh dariku dan Ling Ling. Baik. Aku pergi. Fangxi, kamu pikir ini sudah selesai? Minggat.
Santai, Ling Ling. Bagaimanapun hasilnya, ibu akan selalu di sisimu. Bagaimana bisa? Aku sudah kucocokkan jawabanku sebelumnya. Tidak mungkin sampai tidak mencapai nilai minimum. Apa sistemnya bermasalah? Atau jangan-jangan aku benar-benar tidak lulus? Tidak mungkin. Di kehidupan sebelumnya, Ling Ling bisa masuk Universitas Huabei. Seharusnya kali ini juga tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Kalau tidak lulus, ibu akan mengirimmu kuliah ke luar negeri. Apa ada yang salah? Aku ingat di kehidupan sebelumnya, meskipun Ling Ling alergi, dia tetap melewati batas. Ibu, aku buka pintu dulu. Soal nilai itu, besok ibu akan telepon, tanya-tanya dulu, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Kak Han Han. Ling Ling. Ibu Fang, ucapkan selamat padaku. Selamat. Selamat apa? Duduklah. Ada apa? Aku diterima sebagai juara. Juara provinsi bidang IPA. Minggu depan akan ada pesta kelulusan di Hotel Century. Kami sengaja mengundang kalian. Harap datang ya. Iya, adik Fang. Han Han bisa sukses seperti sekarang. Itu berkat kamu. Acara makan ini, kamu harus datang ya. Han Han kami, sekarang kan sudah jadi juara. Pesta perayaannya nanti, orang biasa yang mau ikut, belum tentu bisa. Han Han dari keluarga kami sekarang adalah juara ujian nasional. Acara pestanya sangat meriah. Orang biasa saja tidak punya kualifikasi untuk hadir. Nona Fang, kamu harus datang ya. Kalau bukan karena kamu adalah donatur Han Han kami bahkan tidak mau mengundang kalian. Juara ujian nasional. Betul. Di kehidupan sebelumnya, aku juga juara di kehidupan ini, pasti aku juga. Sedangkan kamu, dengan rencana rapi dariku belum tentu lagi. Ling Ling kenapa begini? Jangan-jangan tidak lulus ujian. Aku. Tidak lulus tidak apa-apa, lain kali berusaha lagi saja. Ibu Fang, Anda adalah mantan donatur saya. Kalau Anda tidak datang rasanya tidak pantas. Kehidupan sebelumnya Lin Han dan Ling Ling memang sama-sama juara. Mungkinkah di kehidupan ini? Putri saya, juara sains provinsi. Keluarga Lin, ini rezeki yang luar biasa. Hotel Century ruang teratai 20 meja. Kak Fang kamu harus datang dengan pakaian yang rapi, ya. Ibu Fang, Anda adalah penyelamat saya. Acara ini, Anda harus datang ya. Taruh saja di meja. Kami masih harus mencetak permen pernikahan, jadi kami duluan ya, kamu harus datang. Gak apa-apa, Ling Ling. Kita masih bisa kuliah ke luar negeri. Tapi, Bu, aku sudah cocokkan jawabanku. Ling Ling, tidak ada yang 100% sempurna. Bu, aku cuma nggak rela. Bu, kita nggak usah datang ke acara kelulusan Kak Lin Han, ya? Ayo, kita jalan-jalan buat refreshing. Ibu sekalian ajak kamu nonton pertunjukan bagus. Pertunjukan apa? Besok kamu akan tahu. Di hari acara kelulusan itu, Lin Han mendorongku ke dalam jurang yang tak terselamatkan. Kali ini, aku akan buat dia bayar dengan bunga berlipat. Silakan makan dan minum sepuasnya. Terima kasih kepada sanak saudara dan teman-teman. Bisa tahu siapa yang bernama Lin Han? Stasiun TV Pendidikan Provinsi ingin mewawancarai juara sains tahun ini. Koran kota, mana orang tua si juara? Saya ini dia. Ini anak perempuan saya, juara provinsi. Terima kasih atas kedatangan. Sanak saudara dan teman-teman. Han Han kami ini memang anak yang membanggakan. Tentu saja, kami miskin harta, tapi tidak miskin semangat.
Tidak perlu mengandalkan belas kasihan orang lain, juga bisa menjadi juara. Lebih baik daripada mereka yang sok dermawan tapi sebenarnya jahat, berkali-kali lipat. Keluarga Lin sudah membanggakan leluhur. Han pasti akan sukses dan kaya raya. Beberapa donatur hanya pura-pura saja, tidak seperti Han kami. Yang benar-benar berbakat. Tenang dulu. Pertunjukan yang bagus harus menunggu pemeran utama selesai sendiri. Hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada mantan donatur saya, Tante Fangxi. Tanpa bimbingannya yang penuh perhatian dan perhatian khusus selama bertahun-tahun ini, aku tidak akan bisa sampai di titik ini. Ibu Fang, bisakah aku mengundang Ibu naik ke panggung? Untuk mengungkapkan isi hatiku secara langsung? Cepat naik. Terkejut, pertunjukan dimulai. Ibu Fang, kumohon, lepaskan aku. Ada apa ini? Kenapa dia berlutut? Terima kasih. Ibu Fang memang selalu membiayai saya. Tapi, saat dia sedang bad mood, dia akan mencubit saya, memukul saya dengan gantungan baju, dan memaksa saya membantu Wenling menyontek. Kalau saya tidak menurut, dia akan menghentikan bantuannya. Ini kok bisa begini? Tapi saya benar-benar tidak mengerti. Kalau kamu mau membiayai saya, kenapa saya harus pakai baju sisa Wenling? Bahkan waktu foto, saya selalu disuruh berdiri di pinggir. Ibu Fang, Anda dari awal apa cuma untuk dapat reputasi baik sebagai dermawan? Apa dari awal? Saya cuma alat untuk mendampingi Wenling? Ya. Kami ini orang miskin, nggak punya kemampuan. Anak saya diperlakukan seenaknya seperti ini. Wartawan, tolong tegakkan keadilan. Kelihatannya manusia, tapi hatinya busuk sekali. Air mata dan darah anak miskin ditukar demi nama baiknya sendiri. Ibu Fang, siswa Lin Han menuduh ibu selama ini menyiksanya dan memaksanya curang. Benarkah demikian? Apakah saat ibu membantunya dulu? Seperti yang dia katakan, tujuan utamanya adalah untuk membentuk citra pribadi. Saya ini siswa kurang mampu. Penghasilannya per bulan lebih dari 65 juta, tapi masih mau terima amplop terima kasih dari saya. Ini masuk akal nggak sih? Nggak masuk akal. Seharusnya penyandang dana kamu kasih kamu tambahan 500.000 per bulan buat periksa otak. Fangxi, kali ini lihat kamu bisa balik nggak? Akan kuhancurkan reputasi kamu dan Wenling sampai hancur lebur. Belum selesai. Sudah nggak bisa ngomong lagi, ya? Amal palsunya ketahuan. Reputasi busuk ini nggak akan dapat balasan baik. Ya Tuhan, kami dulu benar-benar buta, menganggapmu seperti Dewi. Kamu menghisap darah kami orang miskin. Kami menghemat jatah makan untuk biayai Han sekolah, bukan buat jadi pelampiasan amarahmu. Iya, buat buka jalan buat anak perempuannya sendiri. Masih nyia-nyiain Han kami kayak gini. Apa kamu nggak punya hati nurani? Ibu Fang, siswa Lin Han nuntut Anda manfaatin bantuan buat amal palsu. Ini semua beneran enggak? Tolong jawab dengan jelas. Nggak bener. Ibuku nggak pernah ngelakuin hal kayak gini. Kamu pasti belain dia. Makanan sama barang-barang yang kamu pakai, mana yang bukan dari Han kami, yang dihematin darinya. Iya kan? Bapak Ibu wartawan, masih ada yang lebih keterlaluan. Dia bawa Han kami ke kantor polisi. Hampir tercatat kasus, nggak bisa ikut ujian. Belum. Kami langsung berlutut dan minta maaf sama dia. Ganti rugi 8.000 yuan. Dia cuma berdiri di samping, memandang dengan dingin. Ada kejadian itu? Beneran, serius. Kami nggak punya uang, jadi kami berlutut. Mohon dia yang bayarin dulu. Dia nggak peduli. Dia kejam banget. Iya, kami nggak punya uang. Minta tolong dia nggak mau, ya nggak mau. Itu karena Lin Han. Lin Han yang fitnah aku, bilang aku maling. Terus dia suruh aku ganti. Ganti apa lagi? Dengerin, lihat.
Sampai sekarang, dia masih mau jelek-jelekin anak perempuan kami. Kalian yang punya uang, mulut besar. Kami miskin, nggak bisa lawan omongan kalian. Apa yang dikatakan orang tuamu itu benar? Benar, kok. Enggak, bukan. Bu Fang. Mungkin dia ada kesulitan. Aku yang salah. Dasar anak bodoh. Apa kamu sudah ketakutan setengah mati? Sampai sekarang, masih mau belain dia. Wei, Sudah selesai semua. Masih ada yang lain? Bagaimanapun juga, aku tetap sangat berterima kasih pada Ibu Fang atas bantuannya padaku. Aku bisa seperti sekarang ini, juga karena usaha sendiri. Betul. Anakku ini memang punya kemampuan asli. Tentu saja, tidak seperti orang-orang tertentu, meski nasibnya baik, tapi otaknya tidak encer. Gunung emas dan perak pun tak bisa melahirkan seorang juara. Juara apa lagi? Universitas saja tidak lulus kan? Kamu bilang kamu juara provinsi. Provinsi mana? Surat penerimaan. Coba tunjukkan pada semua orang. Nilainya dilindungi. Yang dilindungi itu nilai juara tertinggi. Tanya-tanya apa? Oh, ya? Kami datang untuk mengantarkan surat penerimaan untuk juara provinsi. Bisa tahu yang mana? Ini. Anak saya. Halo, Pak, Ibu Guru. Saya dari Universitas Huabei, Guru Li dari bagian penerimaan mahasiswa. Sengaja datang mengantarkan surat penerimaan. Kamu adalah tahun ini, satu-satunya di provinsi kami yang kami terima, juara sains. Nilai kamu sangat menonjol. Kami sangat menghargainya. Universitas Huabei. Ya, Astaga, aku ternyata diterima di Universitas Huabei. Pak Guru, terima kasih sudah datang langsung mengantarkan surat penerimaan ini. Pak Li, sungguh merepotkan. Sampai harus datang jauh-jauh. Anak saya ini memang selalu membanggakan. ini tugas kami. Apalagi putri Anda memang sangat berprestasi. Karena putri Anda adalah juara, jadi kami juga sengaja menyiapkan bonus. 100.000? Pak Guru, maksud Anda, beasiswa 100.000? 100.000. Dengar tidak? Belajar memang bisa menghasilkan uang. Keluarga Laolin bukan cuma beruntung, tapi sangat beruntung. Han nanti kalau sudah sukses, jangan lupa sama Bibi. Kakak ipar, hidupmu akhirnya bisa tenang. Nikmatilah hasil jerih payah putrimu. Laolin juga punya anak perempuan yang hebat. Keluarga Laolin. Boleh tahu nama siswa yang diterima itu siapa? Saya, Lin Han, juara sains. Tunggu. Universitas Huabei tahun ini di provinsi kami provinsi. Hanya menerima satu mahasiswa baru jurusan sains. Juara sains provinsi adalah teman kami, Wenling. Beasiswa 10.000 yuan juga milik Wenling. Apa? Guru Li, benarkah aku? Teman Wenling. Selamat. Ibu, ternyata aku benar-benar juara provinsi. Ternyata aku diterima tapi. Kenapa aku tidak bisa melihat nilainya? Nilai 50 besar provinsi akan disembunyikan. Kamu juga satu-satunya siswa khusus di sekolah kami tahun ini. Tidak, akulah juaranya. Nama ini. Palsu. Ya, kamu yang memalsukannya. Demi masa depan putrimu, surat penerimaan kuliah pun berani kamu palsukan. Sistem penerimaan mahasiswa baru terhubung secara nasional. Mana mungkin aku bisa memalsukannya? Belum. Sistem penerimaan mahasiswa baru terhubung secara nasional. Aku punya kemampuan untuk memalsukannya. Guru tolong periksa lagi. Pasti ada kesalahan. Nilainya bagus-bagus. Ya kan? Bisa jadi ada yang namanya sama. Hasil penerimaan. Berdasarkan data resmi sistem. Nomor ujian dan data pribadimu tidak ada dalam daftar penerimaan tahun ini, tidak ada dalam daftar penerimaan tahun ini, tidak ada dalam daftar penerimaan tahun ini. Kalian semua bersekongkol fangsi-fangsi, kamu menyuap sekolah, ya kan? Kamu tidak tahan melihat aku sukses, ya kan? 10 juta rupiah. Fang Shi, kamu terlalu jahat. Kamu hancurkan masa depan putriku.
Uang ini pun kamu. Palsu. Semua ini palsu. Ternyata juara kelas ini palsu. Kalau begitu, pesta ini. Saya tegaskan sekali lagi, Universitas Hubei tahun ini di provinsi kami hanya ada satu kuota penerimaan untuk jurusan IPA, dan itu adalah teman kita, Wen Ling. Sedangkan untuk teman kita, Lin Han, kalau nilaimu cukup tinggi, kami juga menyambut kamu untuk mendaftar ke sekolah kami. Pasti ada kesalahan. Anak saya selalu masuk 3 besar di setiap ujian gabungan. Pasti ini kelalaian kerja kalian, salah memasukkan nama. Iya, betul. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian harus bertanggung jawab. Bapak, Ibu ini, perhatikan kata-katanya. Proses penerimaan melalui banyak tahap pengecekan, mustahil ada kesalahan. Karena ada perdebatan, coba cek nilainya saja, pasti jelas. Sekarang situs web resmi Dinas Pendidikan setiap provinsi seharusnya sudah dibuka untuk pengecekan. Cek apa lagi? Nilai saya disembunyikan. Mengerti tidak? Penyembunyian nilai tidak mempengaruhi pengecekan status penerimaan. Kalau kamu bersikeras, bisa minta orang tua langsung login ke platform resmi untuk memeriksa. Nomor ujian saya tidak ingat. Bahan belajarnya semua ada di rumah. Tidak apa-apa, saya ingat. Belum? Nomor ujiannya adalah 35837856638. Benar kan? 287 poin, total nilai pelajaran umum. Ini disebut juara. Fitur penyembunyian ini cukup unik. Nilai segini dikatakan juara? Ternyata dia palsu. Palsu, kamu memanipulasi halamannya. Ya, palsu? Bagaimana mungkin anakku hanya dapat nilai segini? Kami mau periksa. Sekarang juga periksa ulang. Halo Dinas Pendidikan, saya mau minta periksa ulang nilai. Nomor ujiannya 35837856638 Lin Han. Lin Han, nomor ujian 35837856638. Total nilai 287 poin, nilai sudah benar. Periksa ulang harus ikuti prosedur. Ajukan permohonan tertulis. Benar atau palsunya nilai? Kebenaran nilai akan terbukti dengan sendirinya. Tapi ada beberapa hal, saya ingin manfaatkan hari ini, semua hadir, untuk menjelaskan sekaligus. Ini dia orang yang tinggal di rumahku menuduhku menganiaya anaknya. Aku menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tapi yang ku dapat malah fitnah, bahkan berusaha menyakiti anakku. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Sungguh jahat. Baru saja dia pura-pura jadi korban. Ibu Fang, maaf, ini semua salahku. Kumohon, lepaskan aku. Nona Fang, dia masih anak-anak. Anda, orang besar, punya hati yang besar. Dia memfitnahku saat menyakiti Ling Ling. Dia tidak pernah berpikir untuk berbelas kasihan. Lagi pula, kamu sudah 18 tahun, harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatanmu. Semua bukti sudah kukumpulkan dan kuserahkan ke polisi. Benar atau tidak? Akan ditentukan. Pergi.